jadi terdiri dari tata pamong dan tata kelola. Tata pamong dan tata kelola A, kemudian B kepemimpinan, C pengelolaan, D sistem penjaminan mutu. Oke, kita masuk ke D, sistem penjaminan mutu, ketersediaan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Nah, di sini artinya sudah ada dokumen standar tambahan yang terdiri dari standar mutu Pak. Artinya Distrik Tamalate sudah memiliki lebih dari 24 standar SN Dikti. Ya, jadi sudah mengalami peningkatan. Nah, kemudian poin yang kedua terkait dengan dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat ya. Artinya kita namanya LPM ya, Pak ya. Ada SK LPM, LPMI, oke. Ada SK LPMI ya yang terbentuk mulai kapan? 2016. Mulai 2016. Nah, jadi diceritakan di sini terkait dengan struktur organisasi penjaminan mutu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau yang pertama merupakan unsur pelaksana, yang kedua adalah dokumen mutu. Nah, di sini langsung dibagi saja, Pak, pernyataan komitmen mutu atau deklarasi mutu, kemudian ada kebijakan mutu, terus ada kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, ya, dan prosedur mutu. Formulir yang ada di situ. Ya, prosedur mutu dan formulir. Ya. Nah, jadi di sini terkait dengan dokumennya, kalau di atas terkait dengan unsur pelaksananya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah implementasi penjaminan mutu. Jadi pelaksanaannya, ya, pelaksanaannya terkait langsung kita uraikan aja, Pak, terkait dengan strategi, kemudian kebijakan, pemberdayaan, ya. Nah, strategi ini seperti yang kita jelaskan tadi tercantum di dalam kemudian kebijakan terdiri dari panduan dan pedoman. Ya. Kemudian pemberdayaan, jadi setiap pelaksanaan SPMI ya melibatkan unsur pimpinan dan unit pelaksana. Artinya melibatkan semua pihak, ya.
Itu clue-nya. Kemudian bukti yang sahih terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Nah, ini kata kunci efektivitas itu biasanya terprogram dan terjadwal, Bapak. Terprogram dan terjadwal. Ya. Artinya di SPMI itu memiliki jadwal monitoring evaluasi, memiliki jadwal audit mutu internal, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa program-program penjaminan mutu itu berjalan secara efektif, ya. Pelaksanaan penjaminan yang ditetapkan, ini kita bagi aja. Ditetapkan dokumen mutu telah ditetapkan sesuai dengan SK. Ya. Kemudian pelaksanaan, dilaksanakan 2016. betul, sudah dilaksanakan. Pembelajaran dievaluasi per semester. Pendidikan dan pembelajaran. Pelajaran. Kemudian evaluasi, Per semester untuk pembelajaran akan ada monef setiap 1 semester. Ya. Kemudian hasil dari monef dirapatkan RTM. Kemudian hasil dari RTM disepakati ke dalam RTL untuk ditindaklanjuti perbaikan ke depan. Artinya ketika Malate sudah melaksanakan proses PPP. Dari penetapan kita sudah ditetapkan, kemudian pelaksanaannya salah satunya proses pembelajaran, mau diambil contoh yang lain juga boleh. Kemudian ada monitoring evaluasi yang sudah kita lakukan. Kemudian dari hasil monef itu tidak hanya sekedar monef, tapi kita lakukan rapat tinjauan manajemen. Dari hasil rapat tinjauan manajemen, temuan-temuan yang sudah kita dapatkan, kemudian direkomendasi atau ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen RTL. Nah, itu yang untuk sistem penjaminan mutu. Kemudian bukti yang sahih pelaksanaan monitoring penjaminan mutu terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan. Nah, ini artinya dalam hal ini terstruktur ada bagian yang menjalankan. Contoh, kita kan ada LPM di Prodi ya Pak ya? Namanya apa Pak ya? unit penjaminan mutu. Ya, unit penjaminan mutu di tingkat Prodi menjalankan proses monef pembelajaran di Prodi. Nah, jadi ada bagian yang memang khusus untuk menjalankan monef. Nah, namanya di UPM. Ya. Kemudian dari hasil
Hasil MONEF dilaporkan. Dilaporkan ke TNI. Ya betul. Hasil MONEF dilaporkan ke LPMI. Nah, kemudian LPMI mengadakan RTM, kemudian sepakati RTL ya. Nah, jadi pelaksanaan monitoring evaluasi ini sudah berjalan secara terstruktur, artinya dari UPM Prodi, kemudian melakukan MONEF, dilaporkan ke LPMI, dari LPMI, kemudian mengadakan Oke. Nah, kemudian bukti sahih perekaman dokumentasi mutu serta publikasi hasil ya. Jadi ada laporan Dokumen laporan rapat. ya, dokumen laporan MONEF, kemudian ada berita acara, daftar hadir. Jadi ini bukti-bukti laporan kegiatan RTM dan RTL. Artinya Tikta Malate sudah tidak hanya berbicara secara struktur ya, tetapi ini juga dibuktikan dengan laporan kegiatannya. Ya, jadi tidak hanya sekedar narasi atau cerita, tapi ada juga dokumen perekaman atau dokumentasinya. Ya. Misalnya foto-foto juga boleh dimasukkan. Foto-foto pelaksanaan RTM. Ya. Nah, di sini kita buktikan hasil perekaman. Artinya perekaman itu kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, masih di dalam sistem penjaminan mutu, poin yang ketiga, praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi. Nah, artinya di sini pimpinan yayasan dan pimpinan berkomitmen untuk mendukung SPMI agar menjadi budaya mutu di Nah, hal ini dibuktikan dengan dukungan kebijakan, anggaran, SDM, dan fasilitas SAPRAS. Ya. Jadi memang dari pemangku kepentingan, dari yayasan, pimpinan, sudah berkomitmen. Nanti buktinya apa? Buktinya terkait dengan misalnya pelatihan SPMI, workshop, pelatihan akreditasi, ya itu bagian dari program-program LPM yang mendukung budaya mutu di. Nah, kemudian ini terkait dengan LKPT, ya untuk data-data yang diperoleh dari LKPT. Nah, kalau ini kita hanya menjelaskan saja akreditasi eksternal. Belum ada ya, internasional belum ada ya Pak ya. Yang ada, ini nggak apa-apa. Ini dikosongin aja. Paling yang ini untuk program studi S1 Kesmas memperoleh akreditasi B sesuai SK nomor Tapi itu masih nasional itu Mas Adi.
Ya, nasional. Itu poin ya. B, internasional kira itu, B itu internasional. Oh, ini masih internasional ya, sorry Pak. Ya. Satu Ini. poin A Ya, ya. ya. Ini. Nah, ya, oke. Ini juga dan seterusnya untuk yang S2 juga ya Pak ya. Ya, jadi cuma Ini mas tadi bukan buat PT yang akreditasi kemarin kan? Akreditasi prodi kan masih bukan PT. iya ini LAM PT Pak. Oh iya betul. LAM PT ya, LAM PT. Nah, ini kalau kita misalnya pakai akuntan publik, KAP. KAP siapa? Itu yang Dengan perlu diberi iya. perhatian. Misalnya wajar tanpa pengecualian. BTP. Mas Andi, ini untuk akuntan publik, apakah cukup sekali saja ya? Atau tiap tahun harus di ini? Kalau saran saya, karena kita untuk akreditasi ini sekali aja pas di tahun TS. Kan kita TS-nya berarti 1920 kan? 1920. Ya, nggak apa-apa. Jadi 1 tahun terakhir aja nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ada KAP. Karena ini dari apa namanya minimal 1 tahun. 1 tahun terakhir. Akhir tahunnya. Akhir tahun 2019 atau 2020 kan dilaporkan 2021. 2019 saja Pak. Kita nyari aman. Kita nyari aman. Ditambahkan Syukur. 2019. Iya. Karena kita TS-nya 1920. Ya. Oke. Itu yang terkait dengan sistem penjaminan mutu. Nah, kemudian subbab berikutnya adalah kerjasama. Nah, kerjasama di sini terkait dengan dokumen formal, artinya kita memiliki panduan atau pedoman kerjasama. Nah, kemudian ada juga SOP atau standar kerjasama. Kemudian ada juga panduan MONEF, kepuasan kerjasama. Kepuasan mitra kerjasama, Mas. Iya, kepuasan mitra kerjasama. Ya. Jadi ini terkait dengan dokumen-dokumen formal atau dokumen-dokumen kebijakan. Nah, kemudian terkait dengan perencanaan pengembangan jejaring fungsi ini juga terdapat di dalam Renstra. Renstra, STIK, nama latte untuk pengembangan kerjasama. Artinya kerjasama harus relevan sesuai dengan visi misi STIK Tamalate. Nah, ini bisa dibuktikan di dalam RIP Renstra. Ya. Jadi di dalam nanti kan kita di mana di dalam RIP Renstra Renov itu ada poin terkait dengan pengembangan kerjasama. Nah, kemudian
ketersediaan data jumlah lingkup relevansi dan kemanfaatan. Nah, artinya di sini berapa jumlah kerjasama kita, kemudian MOA-nya berapa, kemudian kerjasama di bidang apa? Pendidikan, penelitian, dan Pengmas. Makanya kerjasama ini penting terkait dengan tidak hanya sebatas MOU, tapi sudah masuk ke dalam MOA. Kemudian yang terakhir adalah MONEF, kepuasan kerjasama. Nah, ini MONEF kepuasan dilakukan kapan, apakah ada program atau agenda, bagaimana metode pengisian kuesioner. Nah, ini biasanya Pak, ini ada juga hasil dari MONEF kerjasama itu dijadikan sebagai acuan untuk perpanjangan kerjasama. Ya, jadi ada juga hasil dari MONEF kepuasan itu apakah akan diperpanjang kerjasamanya ataukah dasar ya. Yang jelas hasil kepuasan ini sebagai bahan input atau masukan untuk pengembangan jejaring kerjasama ke depan. Nah, kalau ini deskripsi saja berapa kerjasama. Mas Andi. GG Bu. Nambahin kerjasamanya Mas. Siap Bu, monggo Bu. Apakah nanti ditaruh di sini atau di hasil? Mumpung ingat, Bapak kerjasamanya kan yang dihitung kan MOA-nya, MOA, bukan MOU, tapi MOA. Artinya implementasinya. Nah, Tamalate sudah Bu EH yang kemarin ke India itu bisa ditindaklanjuti Bu EH. Halo Bu EH, masih ada di sini? Atau Bu Ketua? Ya Bu, ya, Bu. Itu bisa ditindaklanjuti. Ya kemarin memang, ya memang kemarin kami rencana karena ada COVID ini, kami memang rencana membuat itu Bunda, ini webinar internasional dengan India. Ini kita sudah melakukan, Bu EH, dengerin dulu. Kita sudah menjalin kerjasama, artinya meneruskan yang kemarin untuk MOA-nya. Bu EH mengikuti aja, mungkin bulan Januari awal, itu ada seminar internasional. Nanti implementasinya itu dimasukkan dalam implementasinya MOA-nya. Karena kalau tidak MOA nggak akan dihitung. Kalau hanya MOU nggak dihitung. Jadi kalau bisa, ini mumpung pandemik, justru mumpung pandemik, Bu EH, bikin kesepakatan sama Pak Raffi untuk change dosen. Untuk change dosen, change ngajar. Mumpung pandemi. Kalau pandemi kan bisa virtual. Ya. Kita sudah bicara sama Raffi untuk nanti saya komunikasi. Untuk change dosen, jadi mungkin Bu EH ngajar di mana yang pernah kita kunjungi dulu. Nanti salah satu dosen mereka ngajar di Tamalate. Oh ya. Mumpung masih pandemi hanya lewat virtual. Iya. Dan itu diakui. Apa namanya istilahnya, change dosen apa istilahnya, apa Mas Andi, apa istilahnya kalau di Borang itu yang change dosen itu Mas, lupa saya, nanti kalau ingat saya tulis. Iya benar. Jadi mumpung virtual segera, jadi ada implementasinya, ada MOA-nya, jadi tindak lanjutnya dari MOU kemarin. Iya.
Iya, iya. Mungkin tidak hanya itu, ceng dosen. Rekognisi ya. Terus seminar internasional itu sudah MOA sudah. Oh iya. Itu kemarin sudah tertulis di MOU semua. Iya, betul. Hal itu. Iya. Ya, jadi minimal ada dua implementasi yang dilaksanakan dari MOU itu. Ya, ya Bunda. Itu, ya. Ya, kalau kemarin memang kami rencana itu sama, kebetulan sih sama Ibu Dian itu akan mendesain memang untuk, dan saya sudah komunikasi dengan Pak Raffi tentang itu, tentang webinar internasional itu. Cuman yang tadi ini pertukaran dosen itu yang ya baru kepikiran sekarang, dan insya Allah akan kami bicarakan juga siapa kira-kira dosen yang bisa. Itu yang untuk internasional ya. Iya. Untuk yang prodi, tolong juga ada implementasi itu yang nasionalnya, pertukaran dosen. Makanya sekarang ini mumpung pandemik diupayakan semaksimal mungkin, paling tidak dalam satu prodi itu 2 dosen atau 3 dosen untuk bisa thanks dengan mana ya, kan banyak kalau Kesmas kan. Kalau juga perguruan tinggi Tamalate dengan mana itu akan menambah nilai yang signifikan, dan itu ada dalam program begitu. Ya Bunda, akan dibicarakan itu. Bunda. Jadi kan 2 prodi, S1 dengan S2. Nah, S2-nya ini bisa misalkan S2 mana yang punya Kesmas, kayak misalkan kader bangsa, mereka punya S2 Kesmas. Terus mana lagi ya yang saya kenal baik, kalau misalkan mau kan itu kan mesti tidak hanya tukar dosen saja, ada MOU dulu kan. MOU isinya adalah itu pertukaran ngajar itu. Itu ya, mengingatkan nanti mau dimasukkan di kriteria yang mana, tapi itu akan dilaksanakan, dan itu dalam pelaksanaan, bukan dalam perencanaan, tapi dalam pelaksanaan. Oke. Terus kan pertukaran dosen kita apakah 1 semester ya, atau cuma beberapa pertemuan saja, Bu? Oh, dalam beberapa pertemuan. Tidak mengikat pada semester, tapi pertemuan, berapa kali dia dan berapa dosen. Ini sama dengan memberikan kuliah umum ya, tapi di kampus lain. Jadi beda dengan kuliah umum. Ini ngajar Ibunda. Ini ngajar, memberi materi. Jadi mata kuliahnya mereka berarti ada mata kuliah terprogram di sana yang kita ajarkan. Iya, betul. Ya, yang sama dengan punya kita. Betul. Artinya dosen mana yang bisa ditingkatkan dengan perguruan tinggi mana, yang itu saling mengisi begitu. Ya. Oke. Iya. Begitu? Ya, Bunda. Teruskan Mas Andi. Ya, terima kasih Bu. Oke, jadi kalau kemarin saya coba hitung Bu, terkait dengan MOA internasional itu minimal 2 kita nilai sudah maksimal, sudah bisa nilai 4. Makanya nanti ini bisa dikejar Bu Eha terkait dengan MOA internasional. Iya Pak. Ya, siap. Oke. Kemudian Andi, maksudnya ini minimal 2, ini berarti bisa 2 pertemuan gitu ya? 2 kali. Ini 2 perguruan tinggi. Bukan 2 pertemuan, saya. 2 negara atau 2 perguruan tinggi dalam 1 negara. Ya. 2 kerjasama Ibu, 2 kerjasama yang menghasilkan MOA, 2 MOA. Ya. Kalau webinar bisa ya Pak Andi ya? Webinar boleh? Ya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa nanti itu 2 webinar internasional dengan pertukaran dosen. Jadi insya Allah akan kami bicarakan kembali detail pelaksanaannya nanti, siapa dosen yang mengajar dan seterusnya. Bu Eha, saya lupa. Bu Eha, kemarin waktu di India itu ikut ngajar nggak? Ya. Kita ke sana. Kenapa Bun?
Waktu ke India itu Bu Eha ikut ngajar nggak? Ikut tidak. Seminar nggak? Oh nggak ya? Enggak ikut. Ikut seminarnya, tapi bukan native speaker-nya, bukan. Pemateri? Enggak ya? Bukan. Oh, Cuma ikut seminarnya saja. Iya. Bukan sebagai pemateri ya? Bukan, ya. Oh, sebetulnya bisa nanti dibuatkan aja Bu, seolah-olah waktu Bu Eha ke sana itu juga ikut pemateri gitu. Kan foto-fotonya buat nggak waktu itu? Foto-fotonya buat nggak? Saya waktu itu pas di depan, terus seolah-olah saya memberi materi itu, Bu Eha punya foto itu nggak? Nanti saya lihat, Bunda. Nanti ya? Saya lihat. Kalau ada foto kayak seperti itu, nanti kita buatkan. Aku bisa ngomong sama Raffi, ngomong sama Raffi kalau waktu di India sudah terimplementasi memberikan materi di universitas mana, seperti itu. Iya. Ya. Betul Bu. Coba cari. Karena banyak yang saya buatkan waktu itu, ada beberapa. Karena dia saya lihat punya foto ini, misalkan pas Bu Eha ke depan, pas dikasih vandel, dikasih apa itu ada action. Ingat nggak waktu kita di perguruan tinggi mana, terus beberapa orang berdiri di podium, di foto seolah-olah kita ngasih materi gitu? Bu Eha ikut nggak itu? Lupa ya? Lupa. Coba nanti dilihat ya. Ya. Oke, ya sudah. Iya. Ya, Bu. Teruskan Mas Andi. Iya Bu. Jadi Mas Andi, satu lagi Mas. Iya. Jadi yang dihitung adalah MOA ya, bukan MOU. Tidak, tetap ada MOA. Betul, MOA. Tapi bukan harus ada MOU-nya dulu baru dilanjutkan dengan MOA-nya itu. Betul. Iya. Jadi MOA itu dipayungi dengan MOU, Bapak. Betul, kan tidak bisa kita melakukan kegiatan tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Betul. Kalau hanya sebatas MOU saja, misalnya ke puskesmas mungkin. Itu harus tidak lanjut dengan MOA-nya. Itu yang tidak terhitung, Bapak, kalau misalnya MOU saja tidak ada MOA-nya. Oh iya. Baik, jadi, Mas. Iya, siap. Ya, jadi terkait dengan yang webinar tadi, saya setuju sama Bu Gun, pengalaman kita kemarin itu lebih diakui untuk sebagai native speaker ya Bu ya. Jadi tidak hanya peserta, biasanya asesor. Kalau peserta ya siapapun boleh bisa ikut gitu. Nah, tapi yang terpenting di sini bagaimana pengakuan dari kampus luar itu terhadap kredibilitas kita dosen dari Stikta Malate itu ya Bu ya, nanti bisa kita inikan lah untuk sebagai narasumbernya nanti Bu Eha, nanti dokumen-dokumennya ya. Oke. Baik, kemudian tadi yang di atas terkait dengan indikator kinerja utama, kemudian indikator kinerja tambahan ini lebih kepada kepuasan stakeholder. Jadi sama untuk indikator kinerja tambahan itu ada uji validitas. Nah, uji validitas yang kita pakai di sini adalah kuesioner kepuasan dosen, tendik, dan kerjasama. Nah, ini terkait dengan kepuasan mahasiswa dosen dan tendik, nanti bisa koordinasi dengan kriteria 3 dan 4, Ibu ya. Jadi di kriteria 2 ini memang banyak kita cantumkan monef, tetapi tidak semua monef yang dibuat atau laporan monef yang dibuat itu dibuat oleh tim kriteria 2. Ya, jadi di kriteria 2 itu seperti biasa lebih banyak mengumpulkan atau mengkolekting monef-monef dari beberapa kriteria. Jadi jangan sampai nanti kriteria 2 buat monef kepuasan mahasiswa, kemudian di kriteria 3 juga sama-sama buat
Monep kepuasan mahasiswa. Ya, jadi lebih baik koordinasi kerjasama ya, yang membuat adalah kriteria 3. Nah, yang di kriteria 2 hanya sifatnya mengumpulkan saja untuk data-datanya. Termasuk juga kepuasan dosen, ini juga yang membuat adalah kriteria 4. Ya, jadi bagian SDM membuat kepuasan dosen dan tendik. Nah, hasilnya dari laporan Monep itu baru dimasukkan ke dalam kriteria 2 gitu. Nah, jadi ini yang terkait dengan uji validitas indikator kinerja tambahan ya. Nah, kalau misalnya di dalam kriteria 3 dan kriteria 4 sudah dilakukan uji validitas, ya sudah tinggal mengambil datanya saja dari kriteria 3 dan kriteria 4 ya. Nah, mungkin yang dibuat sendiri oleh kriteria 2 adalah kuesioner kepuasan kerjasama, mitra kerjasama. Nah, ini yang berbeda dengan di kriteria lain tidak ada tentang Monep kerjasama. Ya. Nah, sekali lagi ini hanya sekadar di sini kita tidak membahas hasil, ya. Kita tidak membahas hasil, misalnya mahasiswa puas, dosen puas, tidak. Kita tidak membahas hasil. Di sini kita hanya membahas instrumen. Apa saja sih yang ditanyakan di dalam pertanyaan-pertanyaan kepuasan mahasiswa? Isi instrumen yang dimasukkan, Mas ya? Iya, iya. Tidak menyampaikan analisis. Betul, Bapak. Iya. Karena yang dilihat di sini hanya indikator-indikator yang ditanyakan tingkat kepuasan mahasiswa. Nah, jadi hanya sebatas itu saja ya. Jadi kita tidak perlu membahas tentang hasilnya puas, tidak puas, sekian persen puas, karena itu akan dibahas di bawahnya, Bapak. Ya. Karena akan di bawah, nanti akan dibahas di sini. Ya, jadi tidak perlu kita bahas di atas, tapi hasilnya nanti kita akan bahas di sini. Ya. Oke. Iya, Bapak. Ini ada di capaian analisis hasil itu. Ya. Nah, setelah kita ini sudah oke, Pak ya, dari sisi kuesioner dan dari sisi uji validitas, kemudian kita lakukan survei, baru kita membahas di sini keberhasilan dan ketidakberhasilan. Ya, artinya contoh di sini Bapak bisa tampilkan grafik, misalnya 80% mahasiswa puas. Nah, kemudian 20% tidak puas. Nah, yang kita bahas ini bagaimana dengan supaya tetap target kita 100% Pak ya puas. Bagaimana 20% mahasiswa ini supaya bisa puas. Nah, jadi kita lihat analisis identifikasi akar masalahnya, tidak puasnya di mana, apakah dari sisi pelayanan, apakah dari sisi sapras, apakah dari sisi kebijakan, ya, dan lain-lain. Nah, inilah yang nanti kita cek terkait dengan 20% ketidakpuasan mahasiswa. Ya. Nah, jadi misalnya di sini kita mau tampilkan grafik juga boleh Pak, ya, grafik puas, grafik tidak puas, ya, untuk mendukung, meyakinkan asesor bahwa memang kita udah melakukan survei kepuasan. Ya. Misalnya dari laporan Monep kan waktu itu pernah kita buat, ada grafiknya, ada tabelnya, itu bisa kita masukkan di sini. Nah, kemudian dari akar masalah, kemudian terkait dengan pendukung keberhasilan, ini yang puas, kemudian yang faktor penghambat. Ya, penghambatnya apa? Kenapa? Apakah dari sisi pelayanan perlu ada standar atau pelatihan pelayanan administrasi, kemudian dari sisi sapras apakah memang ada perlu perawatan atau memang ada perlu penambahan bandwidth atau ada perlu
apa gitu. Nah, di sini kita ceritakan terkait dengan akar masalah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat. Menambahkan Mas Andi, mumpung Bu. di kinerja, capaian kinerja, itu juga termasuk kepuasan mahasiswa itu, Bu Ketua, untuk jurnal internasionalnya per prodinya ada berapa ya sudah ya? Itu termasuk nanti kepuasan mahasiswa, apalagi ada S2-nya. Jadi pasti dikejar berapa jurnal-jurnal internasional yang dipunyai oleh prodi S2 utamanya. Itu mungkin bisa diperhatikan. Sudah ada berapa begitu. Itu kan termasuk indikator capaian kinerja untuk pendidikan. Ya, kalau mahasiswa kayaknya kemarin belum ada yang terbit di jurnal internasional hasil artikelnya. Kalau dosen sudah ada, tapi kalau mahasiswanya belum ada, kayaknya belum ada, karena kemarin baru tahun ini kita wajibkan mereka. Baru tahun ini diwajibkan untuk S2 Bunda. Dan untuk belum ada yang terbit. Nah, berarti untuk syarat dari kelulusan S2-nya apa? Ya, itu jurnal, tapi itu pun juga kita tidak jurnal internasional, jurnal reputasi baik nasional maupun internasional. Kan minimal kan submit di apa gitu. Coba lihat lagi submit, iya. Lihat lagi di syaratnya. Iya. Sebentar Mas Andi, dulu. Ya. Nanti barangkali yang baru lulus nih, mungkin Ibu Eha dengan Pak Yusuf yang belum ini bisa mungkin submit keluar jurnal internasional. Mungkin bisa diminta, Mas. Iya. Iya, Bu. Mungkin segera mungkin begini Bu Rahma, begini mungkin kita juga agak kesulitan sekarang untuk mereka mensubmit ke internasional untuk yang sekarang ini yang baru-baru selesai, karena pertama mereka kan sudah selesai. Biasanya kalau sudah selesai itu mereka sudah tidak punya ikatan, punya merasa ada kewajiban lagi karena sudah selesai, yang pertama. Yang kedua, memang kalau untuk internasional kan itu membutuhkan anggaran yang besar lagi. Sementara kalau mau didadak seperti ini itu agak sulit, kecuali kalau ada bantuan untuk mereka seperti itu untuk mengsubmit di jurnal internasional. Ada bantuan dari pihak kampus. Mungkin kalau itu mungkin bisa, kalau untuk mengharapkan mahasiswa untuk mensubmit ke jurnal internasional, mungkin kita mengalami kesulitan tahun ini ya. Kan insya Allah mudah-mudahan bisa untuk tahun depan. Ya, jadi bagaimana itu kalau nilainya? Kalau submit bisa ya? Ya, Bu. Ya. Coba nanti dilihat di pedoman penelitian S2-nya seperti apa gitu. Jadi nanti ada tingkatan. Pada tahun kemarin kayak apa, terus sekarang kayak apa. Minimal mereka nasional, gitu kan ya? Iya. Admin nasional. Nah, karena ini ada S2, jurnal internasional dosennya juga wajib. Dosen-dosen yang mengajar di S2 itu sudah punya jurnal internasionalnya berapa. Terus perpustakaan juga jurnal internasional. Jangan lupa kita punya magister, tidak seperti S1. Kalau punya magister, ada ekstranya untuk kita, internasionalnya itu lebih banyak. Minimal dosen-dosen yang mengajar. Itu mungkin 50% lah dosen yang mengajar itu punya jurnal internasional. Kalau tidak juga didukung yang perpustakaan. Berapa jurnal internasional yang untuk Kesmas? Kan banyak itu, yang berlangganan, yang tidak bayar, yang bayar, kan banyak. Karena ini IPT, tidak dilihat hanya institusinya saja, tetapi dilihat prodinya juga. Prodinya seperti apa untuk mencapai semua. Sekali lagi ingat, punya magister. Bukan hanya S1. Magister itu harus ada lebihnya.
Itu mungkin kawan-kawan saya mengingatkan, mumpung waktunya masih agak panjang, segera mencari untuk misalkan dosennya 50% lah, dari 6 itu 3 atau 2 punya jurnal internasionalnya. Scopusnya ada berapa? Kayaknya dulu banyak yang punya Scopus deh kawan-kawan. Kalau ada kemarin Ibu Eha saya kemarin ada juga terkait dengan ini Pak dokter ada berapa yang punya jurnal internasional. Kalau mahasiswa ada juga saya sudah cek ada yang coba nanti di mapping Ibu Bapak, karena magister ini mesti ada yang lebihnya. Itu saja mengingatkan mumpung ini awal-awal sehingga masih bisa dikejar seperti itu. Bagaimana nanti supaya kita punya nilai 4 untuk pendidikannya. Itu ya. Ini TS 2019 ya Pak Andi atau 2020 nanti kita ini? 2019. 1920 Bu. 1920 Bu. Iya. 20, tapi biasanya mereka sampai tes minus 3 ya, sampai tes minus 3. Iya. Oke ya. Iya, Bu. Ingat ya, kita masih bisa mengejar ya. Iya. Ya, monggo Mas Andi diteruskan. Iya, Ibu. Mas Andi, sebentar Mas Andi. Iya, Pak. Ya. Betul, tadi Ibu menyangkut masalah jurnal tadi itu penyelesaian daripada mahasiswa S2 itu memang sudah disyaratkan untuk penyelesaian dengan menggunakan hasil tadinya itu setelah hasil penelitian itu dijurnalkan. Jadi jurnal kemarin ini adalah baik nasional maupun internasional. Yang jelasnya bahwa dia sudah terkait dalam satu jurnal itu sehingga mereka kemarin menyelesaikan tadinya itu dengan data itu, Bu. Iya. Hanya memang belum dipublish, tapi dia sudah muncul di database-nya sudah, tetapi itu belum belum dipublish yang sebenarnya. Tapi salah satu persyaratan Bu untuk S2 itu. Ya, saya kira seperti itu betul. Iya, nanti kita lihat pedoman penelitiannya di Bu Direktur kayak apa. Kalau boleh dikirim ke saya boleh. Karena kebetulan saya juga punya S2 ya. Saya punya magister, jadi nanti bisa sharing kita seperti apa sih magister gitu. Penelitian, pedoman penelitiannya magister seperti apa. Nanti bisa sharing Bu Eha, bisa kirim ke saya. Gitu. Ya. Oke, makasih. Pak Yusuf, mungkin dia bisa share nanti Bunda. Ibu. Sudah, teruskan. Ya, baik. Kemudian ini yang terkait dengan evaluasi capaian kinerja, jadi lebih kepada kepuasan, ya, kepuasan stakeholder, baik internal maupun eksternal. Nah, yang terakhir dari hasil evaluasi, kemudian poin ke-7 ini menjelaskan tentang proses PPEPP yang ada di LPMI. Ya, jadi proses kata pamong di sini ada proses ditetapkan. Jadi dari evaluasi diri ini meminta untuk menjelaskan bagaimana proses PPEPP yang sudah berjalan di Stik Tamalate. Ya, jadi langsung aja dijelaskan bahwa sudah ditetapkan dokumen mutu, kemudian sudah dilaksanakan sosialisasi dan implementasi. Kemudian hasil dari implementasi dilakukan MONEF, hasil MONEF kemudian dilakukan RTM, kemudian hasil dari RTM disepakati ke dalam dokumen
RTL. Jadi ini gambaran penjaminan mutu yang terkait dengan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Nah, harapannya di sini dari asesor bisa melihat bahwa Stikta Malate sudah menjalankan siklus atau konsep PPP. Nah, tinggal nanti dokumen-dokumen yang terkait yang perlu kita siapkan. Nah, kemudian lanjut lagi terkait dengan kepuasan pengguna. Tadi sudah kita bahas mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, kemudian pengguna, sampai mitra, memenuhi aspek-aspek berikut. Jadi yang pertama terkait dengan instrumen atau kuesioner, ya artinya kuesioner kepuasan sudah dilakukan uji validitas. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Jadi ini dari sisi instrumen, kemudian dilaksanakan secara berkala. Nah, artinya di sini metode, agenda atau jadwal pelaksanaan MONEF. Contoh misalnya kepuasan mahasiswa dilakukan pada saat akhir semester. Kemudian kepuasan dosen dilakukan pada saat kapan, dan seterusnya. Jadi secara berkala, terekam dan komprehensif ini artinya di LPMI sudah ada program atau sudah ada jadwal terkait dengan pelaksanaan MONEF. Tapi biasanya yang kita lakukan MONEF itu dalam satu semester sekali. Apakah di awal semester, ataukah di tengah semester, ataukah di akhir semester. Nah, kemudian dianalisis dengan metode yang tepat, artinya ada pedoman MONEF, ya, dengan teori atau metode seperti metode online atau offline. Ini metode kuesionernya online atau offline, ya. Jadi dijelaskan apakah menggunakan Google Form ataukah menggunakan manual, ya. Kemudian data direkap ke dalam, apakah pakai Excel, ya, atau pakai dengan menggunakan metode pembobotan, scoring. Nah, di sini juga harus jelas ya Bapak Ibu ya terkait dengan ini. Contoh misalnya puas, tidak puas, klasifikasi dari angka berapa sampai angka berapa, kemudian dia dikategorikan puas, dia dikategorikan tidak puas, ya. Nah, biasanya metode-metode ini ada di dalam laporan MONEF.
di dalam laporan MONEF bab 2. Ya. Bisa juga dimasukkan ke dalam pedoman MONEF. Jadi dalam pedoman MONEF kita itu nanti berisi tentang metode-metode, tata cara pengukuran, kemudian perhitungan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang terkait dengan metode pengukuran. Kemudian tingkat kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran, ini hasil dari survei berupa data dan grafik yang digunakan untuk rapat tinjauan manajemen. Jadi akumulasi dari hasil survei, kemudian direkapitulasi untuk disampaikan ke rapat tinjauan manajemen. Nah, kemudian sebagai bahan evaluasi kepuasan untuk mengambil kebijakan ke depan. Ya, jadi mengambil bahan pertimbangan kebijakan ke depan. Artinya, misalnya dalam hal ini hasil dari MONEF kepuasan dosen, itu beberapa dosen ada yang tidak puas dalam hal misalnya kepengurusan jabatan fungsional atau apa. Nah, itu apakah nanti ke depan itu akan menjadi prioritas. Ya. Jadi hasil MONEF ini tidak hanya cuman sekedar temuan, ya, tetapi hasil dari MONEF ini digunakan sebagai pengambil keputusan untuk langkah-langkah ke depan. Nah, ini dalam bentuk publikasi bisa di website, ya, atau di apa namanya, ya biasanya di website, ya, atau di Siakap kalau ada website. Ya, jadi kepuasan-kepuasan yang di atas ini yaitu dari mahasiswa, dosen, pendik, lulusan, pengguna. Jadi ini sampai ke tracer study, ya, tracer alumni dan tracer pengguna. Ya, jadi ini masih masuk kriteria 3, pengguna juga masih masuk kriteria 3, dan mitra. Sehingga Mas Andi boleh nanya, Mas? Silakan Pak. Terkait dengan kepuasan, nah yang ditampilkan dalam kriteria 2 ini apakah 3 tahun terakhir ataukah tahun TS? Cuma satu TS saja yang ditampilkan. Kemudian terkait dengan RTM, jadi kita di STIK mungkin belum pernah ya diadakan RTM. Belum. Tahun lalu ada RTM-nya. Ada. Nah, terkait dengan RTM itu sebenarnya ya tadi yang berkaitan dengan berapa tahun yang harus kita tampilkan dalam kriteria ini. Ya. Terima kasih. Ya. Oke Pak. Jadi terkait dengan ini kita fokus ke TS saja, saran kami Pak. Jadi kepuasan untuk mahasiswa dosen teknik ini kita masukkan di dalam TS 1920, ya, untuk data-datanya. Kemudian terkait dengan RTM sebenarnya kalau menurut kami sebenarnya setiap tahun atau setiap semester Bapak Ibu itu pernah melakukan rapat koordinasi. Ya, rapat koordinasi itu kan biasanya membahas tentang
masalah-masalah, problem-problem, atau masukan atau apa. Sebenarnya Bapak Ibu itu bagian dari RTM. Nah, cuman kita terkadang tidak sadar, tidak tersistematis dan tidak terdokumentasi dengan baik bahwasanya apa yang menjadi temuan-temuan kita itu adalah bagian dari MONEF. Itu sih biasanya seperti itu. Makanya nanti RTM ini biasanya itu di akhir semester, Bapak. Jadi setelah tutup semester kita rapat koordinasi, membahas misalnya hasil temuan-temuan dari misalnya MONEF pembelajaran, kemudian MONEF penelitian, MONEF pengabdian, gitu. Nah, kemudian setelah satu semester ini muncullah RTL dari temuan-temuan itu, apa yang harus kita tindak lanjuti. Misalnya ada dosen yang harus dikasih peringatan, dosen yang harus mengurus laporan penelitian dan lain sebagainya. Nah, baru satu semester ke depan, nah itu akan ditinjau lagi RTL yang sudah kita tetapkan di misalnya di bulan Juni Juli, ya. Kemudian akan kita cek lagi di bulan Desember atau Januari. Nah, apakah RTL yang kita sudah sepakati ini dijalankan atau tidak? Artinya dosen-dosen yang melanggar ataupun apa, itu sudah dikasih teguran belum? Nah, atau dosen yang belum mengumpulkan laporan penelitian, sudah mengumpulkan laporan penelitian belum? Nah, itu akan dilihat lagi pada saat di semester berikutnya. Nah, itulah yang nanti terkait dengan RTM dan RTL. Gitu ya Pak ya, terkait dengan RTM RTL. Ya. Nah, ini kasusnya juga beda dengan audit Pak ya. Nah, jadi tolong bedakan MONEF, monitoring evaluasi, dengan audit. Ya, kalau MONEF itu dilakukan oleh masing-masing bagian internal, ya, self assessment. Jadi monitoring evaluasi internal. Jadi misalnya Prodi melakukan MONEF pembelajaran dilakukan oleh tim Prodi itu sendiri. Ya. Nah, kalau audit nanti itu yang melakukan evaluasi bukan dari internal, ya, tetapi sudah eksternal. Nah ini audit biasanya 1 tahun sekali. Nah, yang mengagendakan ini biasanya LPMI. Nah, LPMI menunjuk untuk tim auditor turun ke Prodi untuk mengecek pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, makanya indikator pengukuran dari MONEF dan audit ini, saran kami itu harus indikatornya sama. Makanya dari awal tadi kami sampaikan, untuk indikator yang kita pakai adalah indikator 24 standar saja. Sehingga nanti semuanya bisa nyambung. Gitu. Dari jangka panjang, menengahnya, renstranya kita dapat indikatornya, kemudian dari MONEF setiap 6 bulannya, setiap semesternya kita dapat 24 standar, kemudian dari audit pun itu juga akan kita dapat untuk indikator auditnya. Ya, jadi itu yang bisa kita simpulkan dari LED ini untuk akreditasi institusi ini, indikator tolak ukur yang kita lakukan untuk ketercapaian itu jelas, gitu. Jadi nyambung, gitu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan MONEF dan audit. Halo. Iya Pak, ya. Mas, kan gini, ini kan di LPMI kan ada 2 tugasnya, monitoring dan evaluasi, ditambah juga audit internal. Seingat saya kalau MONEF itu, monitoring dan evaluasi itu terbatas pada kelengkapan dan kecukupan program dan rencana kerja. Tetapi untuk audit itu memang ada 2, ada unsur internal. Halo. Mas? Iya. Halo. Seingat saya kalau monitor dan evaluasi ya, dengar Pak. Ketersediaan dan kecukupan, termasuk ketersediaan dan kecukupan kelengkapan standar tadi. Nah, sementara untuk audit itu memang ada dua audit internal dan ada audit eksternal. Audit internal itu juga tetap dilakukan oleh LPMI dengan tujuan untuk melihat apakah ada temuan yang bersifat observasi
atau ada ketidaksesuaian. Nanti ketidaksesuaian lagi itu ada dua bagian. Ada ketidaksesuaian minor dan ada ketidaksesuaian mayor. Nah, sementara untuk ujian eksternal itu saya melihatnya lebih cenderung kepada urusan keuangannya. Apa begitu Mas pemahaman saya? Iya, prinsipnya memang pelaksanaan MONEF itu seperti itu Bapak. Jadi implementasinya untuk MONEF itu dilakukan secara internal di masing-masing bagian. Nah, termasuk audit juga itu kita sama-sama paham Pak ya. Nah, yang saya maksud di sini adalah indikator atau tolok ukur yang dicek atau yang dilihat itu Pak. Apa? Nah, jadi itu yang perlu kita kita selaraskan Bapak. Kita selaraskan karena pengalaman kami mendampingi beberapa akreditasi itu sekarang kan asesornya udah jago-jago SPMI nih Pak. nggak kayak dulu. Kalau dulu yang penting ada, yang penting ini. Nah, jadi mereka itu Pak tidak mau MONEF itu hanya sekedar asesmen kecukupan. Ya, asesmen kecukupan. Mau ngapain kalau cuma ngecek asesmen kecukupan? Kan indikator yang dipakai apa gitu kan? Nah, makanya yang selalu ditekankan di sini indikator tolok ukur yang dipakai itu apa gitu. Nah, itu kembali lagi terserah kepada masing-masing kampus gitu Pak ya untuk indikator ini. Cuman kami menyarankan supaya kita dapat semua itu yang indikator yang kita pakai adalah 24 standar SNDIKTI gitu. Nah, ada juga Pak kampus yang Pak kita pakai indikator 9 kriteria saja. Boleh Pak gitu. Ya silakan aja gitu. Tapi kalau saran kami 24 standar itu jauh lebih lengkap gitu dibandingkan dengan 9 kriteria. Harus konsisten dari sejak awal perencanaan itu, dari statuta masuk ke situ, kemudian masuk ke ringnya itu apa segala, harus konsisten 24 standar itu tadi. Betul Bapak, betul. Dan itu kalau kita ibaratnya telateni Pak ya, itu memang banyak Pak, banyak detail, tapi kita lengkap, dapat semua gitu Bapak. Gitu. Karena gini Bapak, satu standar aja kalau Bapak Pak Haji lihat, kalau satu standar itu kan ada 3, 4, 5 pernyataan standar Bapak. Jadi satu standar itu bisa terdiri dari 5 indikator pernyataan standar. Gitu Bapak. Itu kami itu sudah kita jabarkan dari itu malah sudah diubah keputusan betul. Itu 4 betul. 20. Udah Mas sudah diubah cuma. Betul. Nah, itu nanti coba saya sudah buat Bapak. Jadi saya sudah buat untuk 24 indikator standar SNDIKTI itu nanti saya share ke Bapak tinggal mengelis ya. Bapak tinggal mengelis ya. Cuma saya harus cari filenya, nanti saya share lah ke Pak Rifai terkait dengan 24 standar itu Bapak. Dan itu kalau kita udah pakai itu insya Allah lengkap Bapak, insya Allah lengkap. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji, Pak Rifai. Kemudian yang terakhir untuk kriteria 2 yaitu kesimpulan. Kalau tadi kita membahas tentang hasil evaluasi dan metode-metode kepuasan pengguna, kalau di kesimpulan ini membahas tentang sama dalam hal ini pemosisian, masalah dan akar masalah, dan yang terpenting di sini adalah rekomendasi atau rencana perbaikan ke depan. Halo Mas Andi. Iya Pak, silakan Pak.
Kemarin ini Pak yang kami sudah buatkan formulir itu adalah kinerja dosen. Kinerja itu dari 4 kompetensi itu, kompetensi andragogiknya, kompetensi kompetensi kepribadian dan kompetensi sosialnya. Itu yang sudah disebar selama 2 tahun ini. Maksudnya bisakah itu tadi tentang kepuasan tadi itu? Kalau kepuasan tadi baru saya bikin kemarin, tahun kemarin sudah ada saya buatkan instrumennya itu. Hanya yang berlangsung 2 tahun itu tentang kompetensi dosen itu. Kalau kepuasan ini Bapak itu lebih kepada stakeholder menilai institusi Bapak. Oh ya. Jadi bukan institusi menilai dosen. Gitu. Jadi ada dosen menilai institusi, ada institusi menilai dosen. Gitu. Ada tendik menilai institusi, institusi menilai tendik. Gitu. Jadi saling menilai Bapak. Nah, kalau yang di sini untuk bab kepuasan ini itu lebih kepada stakeholder menilai institusi. Nah, itu. Ya, itu ya Pak ya. Kalau yang terkait kompetensi tadi sepertinya itu institusi menilai dosen Bapak. Ya. Oke. Baik, itu untuk kriteria 2 terkait dengan pengisian LED. Ini mau disepakati sampai jam berapa, Bapak? Kalau saya manut. Mas Andi juga nggak sampai sore-sore, Mas. Dari Mas Andi aja. Ya. Kita jaga imun. Iya. Tergantung stamina Mas Andi, Bu. Ada Mas Andi. Ya, dibuat happy aja, Bu. Mas Andi. Siap, Bu. 2 kriteria ini cukup dulu. Nanti kawan-kawan bisa nanti setelah ada contoh seperti ini kan bisa mengerjakan kriteria yang lain. Jadi nanti kita ketemu lagi dengan beberapa kriteria yang ini, yang mungkin kawan-kawan sudah bisa mengisi dari contoh template yang ada. Ya. Gimana kalau seperti itu? Mungkin 15 menit ini kita diskusi itu yang bisa dibuat nanti pertemuan berikutnya atau mau yang bagaimana seperti itu. Mungkin kalau buka kriteria lagi kan pasti panjang, nggak cukup 1 jam Mas Andi. Dan nanti kita terlalu capek, masih dalam rangka menjaga imun semua gitu ya Mas Andi. Nggak apa-apa, jangan ngoyo dulu. 2 kriteria cukup, terus kita diskusi aja, mungkin 15 menit. Setelah itu kesepakatan kapan ketemu lagi dengan agenda bagaimana. Gitu aja, Mas. Gitu Bapak-bapak, Bapak Ibu. Ya. Karena udah jam setengah. Nambahin sedikit, Bu, Ya. Jadi secara struktur mungkin 2 kriteria sudah cukup ya. Nanti ini akan kita buat terpisah file-filenya, nanti akan kita kirimkan ke begitu ya Bu Gun ya? Kayak gitu. Ya, untuk semua kriteria. Iya. Nanti terus kawan-kawan bisa mengikuti gitu dengan kriteria yang dikirim itu. Siap. Ya, jadi kita besok pertemuan nggak dari nol lagi sudah. Nah, kawan-kawan yang seperti yang kita lihat kemarin, lebih baik mengikuti template yang sudah dijelaskan Pak Andi daripada memperbaiki isian kriteria yang kemarin gitu. Saran kami. Ya Mas Andi ya.
Iya. Nanti perlu ngedit lagi Bu kalau tetap pakai yang kemarin. Kalau terpakai yang kemarin malah membingungkan. Kalau saran saya, template yang sudah ada ini diikutin, jadi seperti bukan buat baru, tetapi kalimat-kalimat yang sudah ada bisa dimasukkan, tetapi tidak usah yang kemarin itu kalau dibaca per kalimat, rasanya malah lebih lama kita menyesuaikannya gitu. Gitu Bapak Ibu. Ya, monggo gimana kesepakatannya, silakan. Tapi bisa minta dipisah sekarang itu filenya dari yang sudah tadi ada tanda warnanya itu. Iya Pak. Supaya kami bisa lihat mulai sebentar ini, kita bisa coba-coba. Siap. Supaya bisa dulu Mas. Siap Pak. Nanti terlalu berat bacanya, nanti dilihat Mas, bacanya juga lama. Siap. Ya begitu ya Bapak Ibu, sepakat ya. Mohon maaf bukan berarti membuat nggak dipakai, bukan begitu, tetapi lebih baik kita mengisi yang sudah dengan template yang sudah jelas daripada memperbaiki lebih lama itu kalau memperbaiki dari yang Bapak Ibu buat kemarin gitu. Iya. Kemarin sebenarnya sudah mau minta sudah sampaikan ke Ketua Panitia minta template-nya ke Pak Andi. Alhamdulillah ini karena sudah dikasih dengan template dan catatan-catatan yang harus dilengkapi. Iya. Ya, anggap aja buat baru semua ya Bapak Ibu ya supaya lebih lunak. Ya, gitu. Iya. Oke. Terima kasih, monggo. Waktu saya serahkan lagi kepada Ibu Ketua dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Ya. Halo. Iya Pak. Silakan. Ini kan sudah dijelaskan kriteria 1 dan 2. Memang sebenarnya kelamaan, tetapi itu sangat jelas kepada panitia koordinator masing-masing Bu. Olehnya itu memang kita bingung karena kita pertama menyusun kriteria 9 ini. Kami berterima kasih dengan kejelasan sejelas-jelasnya, sehingga pada saat untuk kriteria berikutnya sama dengan yang 1 dan 2 dijelaskan karena masih bingung juga pada kriteria 3. Bagaimana mengisi daripada beberapa template yang diberikan, sehingga mereka itu kalau tadi saya jelaskan Mas Andi 1 dan 2 itu sangat-sangat jelas sekali, sangat jelas. Tapi nanti pada saat kriteria 3 dia kan bisa melihat daripada awal kriteria 1 dan 2, tetapi sampai pada kriteria 3 itu mungkin hampir tidak sama dengan yang 1 dan 2. Oleh itu nanti mungkin Mas Andi juga akan jelaskan masing-masing kriteria, walaupun misalnya tidak terlalu ini, tapi yang penting saudara kejelasan bagaimana mereka bisa mengisi sampai itu. Gitu. Tadi sudah jelas sekali, sangat jelas sekali. Itu hanya waktu ini nanti kita tentukan lagi Bu Gun, karena begini, untuk mengisi daripada orang ini supaya kita harus tentatif untuk penjelasan daripada masing-masing kriteria, sehingga waktunya itu agak lama untuk pertemuan lagi. Jadi kita mengisi begitu. Jadi kalau misalnya kita hanya 1 dan 2 dulu sementara, nanti menyusul 3 dan 4 kapan waktunya, berarti mandat lagi di situ. Hanya 1 dan 2 yang dikerjakan. Jadi kalau besok Mas dan sekali lagi kerja 3 dan 4 misalnya, seperti itu. Walaupun misalnya tidak sampai berapa lama, yang penting sudah jelaskan bagaimana cara mengisi atau bentuk daripada narasi daripada kriteria masing-masing seperti itu. Itu sebenarnya, jadi sehingga kita bisa mengisi Bu. Jadi kalau misalnya Ibu sudah keberatan, ya kapan Presiden kami siap untuk membuat lagi linknya untuk pertemuan berikutnya seperti ini. Gitu. Makasih Bu. Bapak, ya, saya sudah mengatakan isian yang lama itu salah. Maksud saya, tadi kan sudah Mas Andi kan sudah membuat satu template yang ini hanya diisi cerita saja, ini hanya diisi nanti hasilnya adalah diisi yang di sini. Gitu maksud kami Bapak. Jadi
bukan berarti yang sudah diisi itu salah, bukan, tetapi mungkin lebih gampang, artinya apa yang mau diisikan itu dengan sistem yang sudah pasti dan jelas begitu. Iya. Maksud kita seperti itu, Bapak. Kalau Bapak mau pakai itu monggo, enggak ada masalah sih, cuman lebih kurang sistemnya kurang pas dari template-template yang aturannya ada. Makanya di dalam pengisian kriteria itu kan sudah ada aturannya. Artinya dari A, B, C, D itu kan sudah diatur. Gitu Bapak. Monggo saja, kami tidak mengatakan itu salah, bukan? Begini Bu, silakan. Kan begini kan yang hadir di sini adalah beberapa penanggung jawab daripada kriteria. Mungkin kita jelaskan apakah masing-masing kriteria jelas seperti ini yang terlibat pada kriteria 1 dan 2. Kalau misalnya tidak jelas, maka template-nya itu bisa diberikan nanti masing-masing yang diisi, baru dikembalikan ke Mas Andi untuk direvisi ulang gitu. Dan dijelaskan isi daripada kalimat itu. Kemudian di sini ada misalnya kriteria 2 dan 3 kan ada orangnya. Bisa enggak mengerjakan sesuai dengan arahan dari tadi Mas Andi? Kalau misalnya iya sudah jelas cukup, lanjut. Kemudian bagaimana kriteria 4 ini ada orangnya, misalnya ada kriteria 7, kriteria 8 kan semua ada di sini. Jadi kalau misalnya dengan dia sudah jelas apa yang dijelaskan Mas Andi, itu saya kira saja. Iya, betul Bapak. Yang penting diberikan kepada kami. Ya, Bapak betul. Yang penting kita itu menyamakan format aja kok Bapak. Formatnya sudah ada, sudah jelas. Yang penting kita menyamakan format itu saja. Istilahnya kita ini kan, kita evaluasi sendiri. Tapi format itu yang dimaksudkan Pak Andi adalah sudah dibuat sesuai dengan standar itu gitu. Itu jadi gitu saja. Ya gitu ya Pak Andi ya. Tapi Pak Yusuf, kriteria 1 sama 2 jelas ya Pak ya? jadi tahu ya, jadi tahu untuk mengisinya itu seperti apa gitu Pak ya. Itu yang terpenting itu sih Pak, yang terpenting itu. Formatnya tadi loh. Ya, untuk yang kriteria lain jangan khawatir Bapak Ibu, tetap saya kasih clue-cluenya juga. Untuk yang kuning-kuning juga nanti saya kasih, dan tidak menutup kemungkinan kita tetap komunikasi. Artinya masing-masing kriteria atau apa itu akan dibahas bersama seperti ini juga. Ya, misalnya mau langsung konsultasi sendiri atau japri atau bagaimana, nggak ada masalah Bapak. Jadi memang kita pada intinya struktur dari LED tadi itu sudah kita jelaskan Bapak, dari latar belakang, kebijakan, sampai IKU, sampai IKT. Nah itu kurang lebih 9 kriteria itu hampir sama seperti itu semua. Nah tinggal nanti clue-clue yang sudah saya kasih ini, mungkin nanti saya kirim secara bertahap, mungkin kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, sambil diisi. Setelah itu kita komunikasi apapun lah, by email boleh, by WA boleh, mau ketemu meeting seperti ini lagi juga boleh, tapi dengan catatan sudah ada progres ya Pak ya, sudah ada progres gitu. Gitu Bu dari saya Bu. Ya, saya kira itu sudah bagus. Monggo kita sepakati kita mau ketemu kapan, tapi dengan progres yang sudah jelas tadi, seperti program yang akan diberikan oleh Pak Andi untuk mengisi kriteria-kriteria yang lainnya 3 sampai 9 dan lainnya. Itu saya kira Pak Ketua, nanti mungkin berapa hari atau seminggu lagi kita bisa ketemu dengan tidak ada sesuatu yang bisa kita bahas, tidak seperti tadi satu. Suaranya terputus. Putus Ibu. Suaranya. Halo. Mungkin 3, 4, 5-nya sudah ada isinya sehingga kita tinggal membahas saja. Begitu. Ya, waktu saya kembalikan kepada Ibu Ketua dan teman-teman semuanya. Monggo dipersilakan. Oke, Bu Dia. Nanti mungkin menunggu saja Ibu informasi dari kami. Karena mereka kesepakatan untuk ketemu seperti ini.
Ya, nanti akan kabari setelah Siap. kami. Ya. Jadi begini, tadi dari sajian yang disampaikan oleh Pak Andi dengan Ibu Gun menyampaikan kriteria 1 dan 2, barangkali tidak akan menjadi juga acuan buat teman-teman memperbaiki yang kriteria 3 sampai 9. Karena ada memang saya lihat belum maksimal sama sekali, baru berapa yang diisi, baru berapa yang disusun. Jadi mungkin dari sajian tadi itu bisa mengambil informasi terkait dengan kriterianya. Jadi 3 sampai 9 itu sudah ada perkembangan untuk pertemuan berikutnya, sudah tidak lagi seperti ini yang dikirim pertama, kan seperti itu. Betul, Bu. Itu maksudnya seperti itu, Bu. Ya. Betul. Jadi tidak lagi dituntun per kalimat seperti tadi, tetapi kita sudah tinggal diskusi gitu, ya. Iya. Ibu setuju, monggo. Iya. Saya kira seperti itu supaya lebih cepat kita nanti ininya. Iya. Siap, Makasih banyak Bu Gun. Ya, makasih banyak Pak Andi. Monggo. Ya, waktu kembali monggo. Ditutup Ibu Ketua. Ya, mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa langsung kan japri dengan Pak Andi. Ya, siap. Atau mungkin komunikasi lewat WA grup kalau mau ya, kalau mau terbuka. Saya kira begitu saja fleksibel Pak Andi ya. Semangat Bu. Ya. Semangat semuanya. Mantap. Boleh sedikit. Ya, Ibu Nining, silakan. Iya, sedikit mohon maaf Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Ibu Gun dan Pak Andi tadi atas atas penjelasannya. Terus terang secara pribadi saya sudah ada sedikit gambaran mengenai bagaimana struktur penyusunan sebenarnya untuk masing-masing kriteria. Cuman tadi saya mau menyamakan persepsi saja. Karena tadi saya lihat antara kriteria 1 dengan kriteria 2 secara struktur itu kurang lebih sama. Hanya difokuskan mungkin kalau kriteria 1 fokus ke PMTS-nya tadi, kemudian di kriteria 2 fokus ke tata pamong dan seterusnya. Tetapi secara struktur itu sama. Begitu Pak ya? Betul. Sehingga nanti ketika misalnya nanti kami diberikan tadi semacam clue untuk masing-masing kriteria, jadi kami sudah istilahnya sudah nanti mungkin sudah ada gambaran untuk mengisi karena memang apa yang kami kirimkan kemarin terutama di standar 7 memang Pak, saya dan Ibu Sri memang belum paham, jadinya hanya istilahnya mengisi saja, mungkin istilahnya kami pun tidak paham sebenarnya. Iya. Ibu. Nanti mau pertanyaanjawab Nining, ya. Makasih Pak, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Nining. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bu Ketua, kita tutup ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, dengan ucapan hamdalah nanti lewat WA nanti ya. Bu, satu masukan lagi Bu mungkin. Oh iya. Ya. Nah, jadi pertemuan kita mungkin ini hitungan workshop atau bagaimana ya Bu? Karena mesti pokoknya ini pertemuan yang pertama sudah begitu saja. Oh iya. Ya, gitu saja. Oke. Itu ya. Oke, Ada mungkin sedikit. Satu lagi Bu. Oh, Pak Kirno. Hai. Siap. Tadi menurut Pak Andi bahwa di KPN itu penjelasannya itu akan sama dari setiap standar ke standar. Jadi mungkin bagusnya setiap standar mungkin Pak Andi sudah memang tahunya kayak tadi mulai dari yang 1, 2 itu ini kategori baru standar itu dikirim ke kami, nanti kami dari situ kita lakukan penambahan iya kan? Siap. Kemudian soal panispek itu tidak berlarut lagi lama, mengulang-ulang lagi dari standar ke standar. Barangkali seperti itu. Siap Pak Kirno. Ya. Sip. Terima kasih. Ya, Pak. Sampai ketemu lagi. Bu. Ya. Nanti segera saya kirim kriterianya, Bapak. Makasih. Sama-sama Mas. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Soalnya ibu dalam keadaan kurang sehat kasihan. Ya, hampir tidak sehat kan tidak muncul nih. Bapak-bapak, ibu-ibu penanggung jawab kriteria bagaimana? Kenapa tidak bersuara tadi, Bu? Kriteria 3 baru mau bersuara. Nanti begini. Dulu dari jam 10, ternyata giliranku langsung di-cut. Enggak, Ibu Dian. Nanti begini, Bu Dian. Dengan yang lain kan nanti akan dikirim template-nya. Nanti bisa konsultasi. Nanti pertemuan berikutnya. Nanti kriteria 3 yang dibahas. Nanti lagi kriteria 4 dibahas. Begitu nanti rencananya. Jadi ada sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Nanti kalau pertemuan berikutnya kan kriteria 3 yang mau dibahas dengan 3, 4. Begitu nanti mungkin. Jadi begini saya kira. Jadi teman-teman memperbaiki kembali. Kalau ada yang tidak mengerti bisa kan japri langsung ke Pak Andi. Nanti pertemuan berikutnya yang dibahas 3, 4, 5, 6, 7 begitu nanti tetap nanti berurutan dibahas. Begini saja dulu kalau saya ya tangkap ya. Kalau saya tunggu saja template yang ada clue-nya dari Pak Andi. Iya, sudah baru nanti saya bisa kerja. Itu saja dulu. Nah, nanti pertemuan berikut baru kayak begitu cocok. Jadi kita semua siap dengan anu-anunya, dengan isiannya. Tetap mengisi sesuai dengan walaupun tadi dari standar 1 dengan standar 2 mirip, tapi isi dari standar lain tuh muatannya berbeda. Begini, muatannya berbeda. Tidak, iya, cocok tapi kan tidak mungkin mau dibahas semua hari ini. Betul. Pertemuan berikutnya kita tentukan kapan waktunya, kemudian yang dibahas lagi 3, 4 begitu. Pertemuan seperti ini Bu membahas. Ya harus. Ya begitu Bu, tidak apa-apa. Ada contohnya langsung. Tidak, sudah kita paham ya. Kami bukan begini. Template-nya dulu, contohnya berikutnya. Ada jenis cerita nanti template-nya. Halo, saya tadi mau Mas Andi bahwa kriteria yang lain itu tidak sama dengan kriteria yang kedua. Pasti dia punya kalimat berbeda. Oleh itu mungkin hanya Pak, tidak jelas suara tak Pak? Tidak jelas suara tak? Tidak jelas suara, kasih dekat dulu. Tidak jelas suara. Besar sekali nih. Bagaimana? Halo. Pakai HP deh. Nggak bisa juga. Halo. Pak Ketua, kalau sudah dibagikan template, mungkin bisa diatur jadwal konsultasinya per standar. Supaya tidak tumpang tindih, tidak capek juga Pak Andi. Iya. Nanti saya buat jadwalnya. Kan yang menjelaskan bahwa Mas Andi itu siap menerima lewat WA ya, dikirimin saja. Kita punya hasil yang kita sudah buat, kemudian itu nanti dia yang paparkan sama kita, apakah secara kriteria langsung penanggung jawabnya, ataukah model seperti ini, gitu. Jadi kan saya bisa jelas sekali. Nanti Mas Andi kirimin kita template-nya yang sudah kita isi, dan dia berikan tanda-tanda kuning seperti 1 dan 2 tadi, baru kita berikan narasinya bagaimana pemeriksaan daripada pertanyaan itu. Teknisnya saja gampang itu. Ada dulu template-nya lah. Inilah, sama dulu, saya mau tanya dulu ini. Itu yang tadi yang clue-clue dari clue-clue itu, apakah maksudnya teman-teman juga sudah bisa langsung membuat narasinya, atau yang sampai itu lagi terkendala? Karena kalau bilang clue, hampir semua kemarin standar bola yang dikirim ke kita itu ada semua clue-cluenya. Nah, cuma kan seperti yang saya bilang, kita kesulitan dalam membuat narasinya. Bagaimana misalnya menjelaskan terkait dengan IPK itu bagaimana kalau di standar kemahasiswaan. Makanya itu saya bilang Pak, setelah ada template, baiknya dibuatkan jadwal konsultasi per standar. Nah, nanti kalau kita sudah konsultasi dengan Pak Andi, otomatis bisa kita minta contohnya. Kayak saya dulu di standar 3 kan begitu. Maksudnya kalau ada contoh borangnya langsung dikasih ke kita, sembari kita membaca clue, kita bisa belajar juga, oh ternyata begini maksudnya. Nanti kita membuat narasi mengikuti sesuai dengan apa yang ada di kita. Kayak misalnya penelitiannya kita kayak bagaimana itu tidak mengikuti punyanya orang, cuma kita melihat patokan saja, oh seperti ini dia sampai di sini anunya penjelasannya.
Karena kalau terus terang saya dari kemarin problemnya kita adalah bagaimana membuat narasi LED. Itu saja. Kalau sistemnya Pak Andi, KB, biasanya dia begitu. Kita lebih cepat. Tapi kalau tidak ada contoh, ya nanti dilihat bagaimana ke depannya. Apakah masih begini saja, tidak ada kemajuan atau ada kemajuan. Oke, jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah kita perlu contoh? Halo? Halo? Kalau saya begini, buat mikir saja dulu sesuai dengan apa yang kita pahami. Kalau memang kita kan bisa konsultasi langsung dengan Pak Andi. Kalau memang kita agak kesulitan dalam mengurai kalimatnya, ya bisa kita konsultasi langsung. Intinya sebenarnya bagaimana kita memahami